Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali melakukan perjalanan indah, perjalanan wisata dari kota Bukit Tinggi ke kota Padang Panjang, dan insya Allah kita langsung ke kota Padang. Di depan kita bisa melihat Gunung Merapi, karena ini adalah posisi yang paling pas. Kita persis berada di depan Gunung Merapi tersebut. Tapi keterlihatan Gunung Merapi dipengaruhi oleh awan dan kabut. Mari kita lihat. Semoga tidak ada awan dan kabut menutupi Gunung Merapi tersebut. Kita masih berada di depan. Let's find it out whether that mountain do not covered by cloud or smoke or fog. Karena memang Gunung Merapi ini belakangan cukup mengkhawatirkan, sering menyemburkan abu vulkanik. Ya, sampai detik ini Gunung Merapi masih tertutup awan dan atau kabut. Kita tidak bisa melihat pada kesempatan perjalanan kali ini. Tapi seiring jalan yang akan kita lewati, jarak yang makin lama makin jauh kita tempuh, semoga nanti kita ketemu view dari Gunung Merapi tersebut. Pada perjalanan ini yang kita sebut sebagai perjalanan wisata, itu adalah ungkapan yang sangat tepat, karena Sumatera Barat adalah negeri yang sangat indah. Banyaknya topografi yang eksotis, gunung, danau, cagar alam, cagar budaya, masjid-masjid indah, rumah gadang yang unik, dan banyaknya tempat makan yang enak, nikmat, lezat. Mumpung sekarang adalah bulan puasa, bulan Ramadan, kemungkinan kita akan lihat tempat makan tadi, tempat kuliner tadi tutup. Tapi setidaknya kita bisa melihat disinilah posisinya. Beginilah kondisi terakhir dari tempat kuliner tersebut. Karena memang kuliner itu tidak langsung dinikmati, tidak langsung saji, tidak langsung dimakan. Seperti ada juga yang menjual oleh-oleh, makanan oleh-oleh seperti sanjay, bika, pinyaram, durian, rambutan, dan masih banyak lagi. Pada perjalanan ini, sama seperti perjalanan sebelumnya, kita akan sedikit sekali bicara, karena melalui video kamera ini juga akan ada suara lalu lintas, suara alam, dan semilir angin. Di negeri yang sejuk ini kita masih mendengar suara burung, dan di beberapa tempat masih ada kera, monyet, mereka itu akan bersuara. Nanti juga ada air terjun, air mancua, itu ada suara-suara air mengalir. Ini ada pangkalan bis Sembodo, bisa kita lihat juga, dan bisa kita dengar bunyi-bunyi di sekitar kita. Jadi sobat, sanak keluarga semuanya, silakan nikmati video ini. Sekali lagi, ini adalah perjalanan yang sedikit suara yang merekam ini.
daerah Talua. Tadi kita sudah melihat halte atau pangkalan dari sebuah bis. Itu di depan kita akan ada juga ini terminal bis atau apa namanya nih, check out point atau drop point beberapa bis. Ini ada nih sebelah kanan kita NPM, Naikilah Perusahaan Minang. Ada MPM pakai huruf M. Ada juga nih mobil masih banyak nih sepanjang jalan ini. Yuanda Prima, Epastar atau apa nih, banyak sekali nih. Ya, saya masih ngomong tapi masih memberitahu juga ini sangat minimal suara perekam. Kita akan mendengar nih bagaimana knalpot brong, orang yang ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, dan klakson sesuka hati. Banyak juga orang yang tanpa sen ketika belok. Barangkali pemirsa bisa mendengar bahwasanya mobil kita menghidupkan lampu sen. Masih ngantuk. Yang merekam masih ngantuk. Iya, salah satu alasan lain kenapa kita jarang ngomong atau tanpa musik latar di Sumatera Barat ini, masih ada namanya bendi atau dokar, kereta yang ditarik oleh kuda. Itu masih kedengaran hentakan kaki dari kuda tersebut. Ini pangkalan bis ANS. Memasuki Padang 2, seringkali kita dapati kondisinya macet dan penyebabnya seperti yang kita duga sebelumnya. Banyak yang parkir di badan jalan. Ini ada juga yang nyerobot dari kiri sehingga makin terbatas. Tuh, masih nyerobot. Karena harusnya ini tidak 2 lapis, 1 lapis saja sudah cukup. Karena
karena kalau jadi 2 lapis berarti kita ngambil badan jalan sebelah kanan. Ini sebelah kiri kita ada lagi angkot yang robot-robot. Entah apa yang mereka pikirkan, malah merugikan orang lain. Ya sama-samalah kita tertib. Coba kita lihat. Ada apa orang? Coba lihat. Ini yang belakang klakson saja. Ini kita mau lama-lama di jalan. Ini ada truk yang parkir. Ada truk yang parkir di badan jalan. Itu ada angkot yang nyerobot ke kanan lagi. Ini ada yang klakson di belakang. Gerobak yang mau nyebrang. Pas posisi kita akan memberikan jalan. Jadi dia malah motor lewat silakan, ternyata juga tidak. Dia mau melawan arus, melawan arah.
parkir di badan jalan. Tuh, rambu-rambu sebelah kiri kita, persis mobil parkir di bawah rambu-rambu lalu lintas. Ya, kita memberikan jalan bagi yang nyebrang. Kita memberikan jalan bagi yang melintas.
jelas melanggar aturan yang tinggi, yaitu undang-undang. Jadi barangkali tidak terekam kamera bahwa ini bau asap knalpot sangat menyengat. Tuh, kayaknya dari knalpot brong di depan. Sudahlah, knalpot brong berisik tanpa plat nomor dan bau polusi. Oh ya, itu ada motor knalpot brong sangat bau, asapnya sangat bau, emisi sangat parah. Ya Allah, berikanlah instan karma bagi orang-orang seperti itu. Motor yang tadi knalpotnya brong, emisinya sangat bau. Kenapa ini ada orang seperti ini? Kita lihat nih, motor tanpa plat nomor. Asap knalpotnya barusan sangat bau.
tersebut menyelimuti menyelimuti kota Padang Panjang. Tadi ada truk ngelakson panjang, ada apa? Jadi makanya sepanjang perjalanan yang merekam jarang ngomong, juga tidak diiringi oleh musik. melanggar motor ini, melanggar lampu lalu lintas, sangat berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalaupun yang merekam ngomong itu hanya mengomentari sesuatu yang aneh, sesuatu yang melanggar di sepanjang perjalanan.
Mobil ini melanggar lampu lalu lintas. Mobil ini pasti melanggar lampu lalu lintas. Itu ada yang melanggar lampu lalu lintas. Ini mobil berhenti di letter S, rambu-rambu dilarang stop. Tanpa sen ke kiri. Ini jalur cepat, jalur bahaya. Tanpa sen berarti membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sepanjang jalan ini kita melihat ada beberapa ekor kera, 2 atau 3. Ya, kita tanpa banyak ngomong, tanpa ada suara latar, bisa mendengarkan bunyi-bunyi alam.
slowing down because of many trucks, heavy trucks in front of us. Mini trucks parking on the road, sangat berbahaya. This truck. Mobil itu mendahului di marka tertutup. Marka tertutup berarti dilarang mendahului. Sebaiknya dan harusnya mendahului ketika marka putus-putus. Belokannya luar biasa, kiri kanan sangat dekat, sangat cepat. Banyak jalan rusak, jalan menyempit. Semoga ini jadi perhatian bagi calon pengendara yang akan melewati jalan ini.
Barusan ada kera yang ditabrak kendaraan, jadi kita agak kaget, menghindar dari jalan, dan ada kejutan tadi. It was a shock during our driving. Still sleepy.